Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Salma, Sabrina, dan Theodorus yang akan menjelaskan mengenai subsistem pemberdayaan masyarakat dalam sistem kesehatan nasional dengan outline sebagai berikut. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk membantu menambah wawasan dan kemampuan masyarakat terkait kesehatan yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah perbaikan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan, meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah, dan aktif dalam pembangunan kesehatan, dan pemecahan masalah secara edukatif dan partisipatif. Prinsip yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ada 10, yaitu kesukarelaan, partisipatif, keterbukaan, otonom, egaliter, kebersamaan, desentralisasi, keswadayaan, demokratis, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan mempunyai beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah penggerakan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam penelaahan situasi masalah kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, maupun pemulihan secara tersendiri ataupun terpadu yang berfokus pada upaya preventif dan promotif. Komponen yang kedua adalah pengorganisasian dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan melalui perorangan, kelompok, maupun masyarakat luas sesuai dengan kepentingannya. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah melalui pendekatan tatanan seperti rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, fasilitas umum, dan juga fasilitas kesehatan agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terus berjalan dan terjamin kesinambungannya. Komponen ketiga adalah advokasi. Advokasi dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memperoleh dukungan kebijakan dan sumber daya bagi terwujudnya pembangunan berwawasan kesehatan. Advokasi yang dilaksanakan haruslah didukung dengan informasi yang memadai dan mendukung dengan partisipasi masyarakat untuk membangun kesehatan masyarakat. Komponen keempat adalah kemitraan. Pemberdayaan masyarakat juga memerlukan kemitraan yang bisa datang dari sektor terkait, lembaga legislatif, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat yang luas agar terwujud dukungan sumber daya dan kebijakan dalam pembangunan kesehatan. Komponen kelima adalah peningkatan sumber daya. Pemberdayaan masyarakat perlu didukung dengan sumber daya yang berkembang dan kuat dengan pembiayaan yang memadai serta dukungan berupa sarana lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat menghadirkan fasilitator, komunikator, dan dinamisator dalam prosesnya. Ketersediaan sumber daya ini sangatlah penting untuk mencapai tujuan, yaitu masyarakat yang berperilaku mandiri serta hidup sehat. Kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mencakup yang pertama, upaya membangun kesadaran kritis masyarakat di mana masyarakat diajak untuk berpikir serta menyadari hak dan kewajibannya di bidang kesehatan. Membangun kesadaran masyarakat merupakan awal dari kegiatan pengorganisasian masyarakat yang dilakukan dengan membahas bersama tentang harapan mereka berdasarkan prioritas masalah kesehatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, perencanaan partisipatif, yaitu proses untuk mengidentifikasi masalah kesehatan serta potensi selanjutnya untuk menerjemahkan tujuan ke dalam kegiatan nyata dan spesifik yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan segala hal dalam kesehatan. Yang ketiga, pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat sendiri merupakan proses yang mengarah pada terbentuknya kader masyarakat yang bersama masyarakat dan fasilitator berperan aktif dalam lembaga berbasis masyarakat atau forum masyarakat desa sebagai representasi masyarakat yang akan berperan sebagai penggerak masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Lalu yang keempat, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pengelola pemberdayaan dengan menggunakan metode dan waktu yang disepakati bersama secara berkesinambungan untuk mengetahui dan menilai pencapaian kegiatan yang dijalankan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan. Selanjutnya, menurut Permenkes RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi kesehatan ibu, bayi, dan balita, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia produktif, kesehatan lanjut usia, kesehatan kerja, perbaikan gizi masyarakat, penyehatan lingkungan, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan tradisional, kesehatan jiwa,
kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan, dan kegiatan peningkatan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif. Berdasarkan Pasal 8 Permenkes RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tahap yang pertama, pengenalan kondisi desa atau kelurahan, yang kedua, survei mawas diri, yang ketiga, musyawarah di desa atau kelurahan, yang keempat, perencanaan partisipatif, yang kelima, pelaksanaan kegiatan, dan yang keenam, pembinaan kelestarian. UKBM merupakan bentuk dari upaya kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memanfaatkan masyarakat sebagai sumber daya manusianya. UKBM merupakan wahana atau sarana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat. Pelaksanaan UKBM berjalan dengan bimbingan dari petugas lembaga terkait. Bimbingan yang diberikan bisa saja dalam bentuk diadakannya fasilitator hingga masyarakat sudah mampu menjalankan UKBM-nya secara mandiri. Tujuan dibentuknya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat adalah untuk meningkatkan jumlah dan mutu UKBM yang ada pada saat ini, meningkatkan kemampuan tokoh dan juga pemimpin dalam mengembangkan UKBM, meningkatnya kemampuan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam menyelenggarakan UKBM, dan meningkatnya kemampuan masyarakat serta organisasi dalam menggali, menghimpun, dan mengelola dana masyarakat untuk mengembangkan UKBM. Kemudian, seperti apa pemberdayaan masyarakat di masa COVID-19 seperti sekarang ini? Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan sebuah buku pedoman pemberdayaan masyarakat selama pandemi COVID-19 yang berisikan berbagai informasi terkait penanganan COVID-19 di tingkat RT, RW, dan desa. Sebagai contoh adalah dengan adanya upaya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu identifikasi kebutuhan dan sumber daya, sosialisasi program pencegahan COVID-19, menyusun alternatif program, meningkatkan kapasitas SDM, pelaksanaan program tersebut, pendampingan dan pemberian bimbingan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta diakhiri dengan pemberian bantuan. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Terima kasih dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan.